Segala puji kami persembahkan kepadamu ya Allah. Engkau Raja segala raja. Engkau beri kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang engkau sukai. Dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Kebaikan berada di tanganmu. Dan engkau berkuasa atas segala-galanya. Surat Ali Imran ayat 26. Salawat dan salam kami persembahkan kepada Rasul akhir zaman. Yang diutus membawa rahmat bagi alam semesta. Kami bersyukur kepada Allah karena pada hari ini, dengan iradahnya kami telah dilantik menjadi khadim dari kerajaannya. Kami berjanji akan melaksanakan segala ajarannya dalam segala cabang kehidupan umat. Sebagai manusia, kami memang lemah. Tetapi al-haq, kebenaran Allah adalah kekuatan mutlak. Kejahatan sebesar apapun tidak akan sanggup bertahan di depan al-haq. Kami adalah tangan al-haq yang akan membela rakyat tertindas dan akan mematahkan leher kezaliman. Dalam kerajaan Aceh Darussalam, yang menjadi rajanya adalah kebenaran, keadilan, persaudaraan, persamaan, keikhlasan dan cinta kasih. Dan siapapun tidak boleh memperkosa dasar-dasar ini. Atas dasar pemikiran itu, maka segala unsur bangsa dan segala jenis darah yang berada dalam kerajaan Aceh Darussalam akan diperlakukan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Tinggi rendah seseorang diukur dengan takwanya. Hanya rakyat yang cerdaslah yang akan memelihara dan melaksanakan dasar-dasar ini. Itulah sebagian isi pidato dari Baginda Sultan Merah Johan yang bergelar Sultan Alaiddin Johan Shah setelah dilantik menjadi Sultan pertama Kerajaan Aceh Darussalam pada hari Jumat 1 Ramadan 601 Hijriah atau 1205 Masehi di Bandar Lamuri. Hari ini kita berada di lokasi Tengku Syekh Kan'an yang juga dikenal dengan Tengku Syekh Lampeneung. Bisa Bapak Nurdin memperkenalkan diri? Ya, saya Nurdin Air. Sekarang bekerja sebagai dosen di Fakultas Adab UIN Araniri. Lama menjadi Kepala Museum Aceh, kemudian menjadi pegawai Museum Aceh sebelumnya sejak tahun 89. Kemudian sekarang berpindah tugas ke UIN Araniri. Karena kita berada di makam Teguh Syekh Abdullah Kanaan, kita ingin tahu Pak, siapa beliau ini? Apa peran beliau semasa hidupnya? Bisa Bapak ceritakan? Dalam berbagai sumber yang kita dapat bahwa beliau ini adalah Syekh Abdullah Kan'an. Kita tidak tahu karena tidak ada sumber siapa ayah beliau. Tapi konon Pak Hashimi dan sumber-sumber lain mengatakan bahwa beliau itu dibawa ayahnya itu datang dari Arab ke Perla. Karena waktu itu di Perla komunitas muslim itu sudah banyak. Dan waktu itu sudah ada Dayah Cetkala, di mana orang-orang besar di Aceh kemudian itu pernah belajar di Dayah Cetkala. Dampak dari ilmu Tengku Syekh Abdullah Kan'an yang ada di Aceh ini, kemudian image yang dibangun oleh beliau kepada masyarakat Aceh, apa Pak? Orang yang membawa Islam pertama ke Aceh, di mana ada 3 sago, Indrapura, Indrapurwa, Indrapuri dan Indrapatra. Itulah Aceh. Aceh Lea Sago itulah sebenarnya. Jadi bukan Aceh yang sekarang kita kenal. Meskipun petanya juga hampir 3 segi. Saya berpikir apakah Abdullah Arif ini sama dengan Abdullah Kan'an? Ini Kan'an adalah dari Kan'an di Palestina. Artinya beliau berasal dari Palestina, di negeri Kan'an di Palestina. Kemudian Kan'an itu dalam lidah orang Aceh menjadi keneun. Nah, kemudian berubah lagi menjadi peneun.
Jadi akhirnya kampung ini barangkali tidak ada nama sebelumnya. Ketika beliau tinggal di sini, Tunku Cik di Keneun yang tinggal di sini, maka nama beliau, sebutan beliau itu menjadi nama dari kampung ini. Jadi toponimi kampung ini adalah nama beliau. Tunku Cik Lam Peneun atau Tunku Cik Lam Keneun atau Tunku Cik dari Kanan. Jadi nama beliau, gelar beliau menjadi nama kampung ini. Beliau sebagai ulama besar, dan tentu bahwa beliau kalau kita lihat kuburannya, kita lihat di sekitarnya itu banyak kuburan, dan kuburan beliau itu sebelah barat. Di belakangnya baru kuburan-kuburan yang lain. Artinya beliau imam. Imam. Pada kuburan juga bisa dilihat bahwa beliau itu lebih tua daripada yang lain-lain. Karena yang di lain itu mengikuti kuburan beliau. Jadi ini menandakan bahwa beliau orang besar. Kemudian ada satu kebiasaan di Aceh bahwa kuburan orang besar yang predikatnya dua-dua. Jadi beliau adalah umara, beliau juga ulama. Itu kita tandai misalnya pada nisannya. Nisannya itu berukir, batu yang dipahat. Artinya beliau umara. Karena kebiasaan di Aceh yang namanya umara itu berukir. Dan ulama itu biasanya tidak. Contohnya misalnya kuburan Abdul Rauf Singkil atau Syekh Kuala yang ada di Kuala Aceh. Itu batu kali saja yang dipoles, tidak ada ukiran. Nah, karena beliau adalah ulama, tidak ada derajat umara. Sementara ini Tunku Cik Lam Peneun, itu kita lihat dari batu nisannya adalah batu nisan berukir. Jadi artinya beliau sebagai ulama dan beliau juga sebagai umara di sini. Beliau konon itu berangkat dari Perlak kemudian menuju Banda Aceh. Yang ketika itu di sini ada Lamuri. Kerajaan Lamuri itu ada Lamuri Hindu dan kemudian ada Lamuri Islam. Kemungkinan Lamuri Hindu itu berubah menjadi Lamuri Islam adalah salah satunya karena perjuangan beliau. Beliau datang ke sini mengislamkan orang-orang Lamuri. Akhirnya muncul Lamuri Islam. Lamuri Islam adalah kerajaan yang menjadi cikal bakal kerajaan Aceh Darussalam. Dan ini tahun antara Tunku Cik Lam Keneun ini dengan masa Johan Shah itu bersambung masanya. Jadi saya kira memang beliau adalah salah satu orang yang mengislamkan Banda Aceh ketika Lamuri Hindu menjadi Lamuri Islam. Dan kemudian kita tahu bahwa Bandar Aceh Darussalam itu kemudian itu menjadi ibu kota kerajaan Aceh Darussalam. Menjadi Aceh Darussalam, ibu kotanya Bandar Aceh. Jadi pelabuhan Aceh. Kiprah beliau apa saja Pak yang menjadi kontribusi bagi masyarakat Aceh secara keseluruhan? Tunku Lam Peneun ini di samping beliau sebagai ulama yang menjadi dai, yang mengislamkan orang banyak, beliau juga ada profesi lain, ada keahlian lain dalam bidang pertanian. Di Aceh beliau secara tradisi, dalam tradisi lisan masyarakat Aceh dikenal sebagai Bapak Lada. Atau orang yang membawa tanaman lada pada abad ke-12 itu ke Aceh. Kita tahu bahwa negeri ini, bahkan pulau ini disebut dengan Pulau Perca, Pulau Lada. Jadi salah satu yang memasyarakatkan lada di Aceh adalah Syekh Abdullah Kanan ini. Kita tahu bahwa produksi lada di Aceh itu sepanjang Bukit Barisan yang kelihatan ke jalan besar sekarang itu, sekarang sudah tandus, tidak ada pohon lagi, itu adalah kebun-kebun lada. Sampai ke Pidi bagian timur, kemudian pada abad ke-19, awal abad ke-19 karena produk lada di Aceh itu menurun, Sultan Aceh itu meminta kepada pemilik-pemilik kebun lada, jadi saudagar-saudagar yang punya kebun itu memperluas ekspansi lahan ke Aceh Barat Selatan sampai ke Aceh Utara dan Timur sampai ke Jambuai. Dan ternyata produksi lada dunia itu setengahnya pada pertengahan abad ke-19 itu diambil di Aceh. Ketika itu ada blokade perdagangan lada oleh Belanda dan Inggris di Penang dan di Singapura oleh Sultan diperluas
perkebunan lada, sehingga produksi lada baru di Aceh itu menjadi menutupi setengah produksi lada dunia. Dan blokade itu gagal. Gagal karena orang-orang selain Inggris dan Belanda masuk langsung ke pelabuhan-pelabuhan lada di Aceh Barat, Selatan, dan Utara Timur. Jadi lada kapan mulai? Inilah pada saat beliau membawa bibit lada, kemudian memasyarakatkan penanaman lada di Aceh Besar dan Pidi. Akhirnya negeri ini menjadi produsen lada yang sangat terkenal. Apa saja pembelajaran atau lesson learn yang kita dapatkan dari Tengku Syek Lampeneun ini? Semua orang di Aceh ini ketika lada menjadi produk utama masyarakat ini, siapapun yang punya kebun lada, itu ketika ladanya berbunga, maka dengan sukarela, barangkali kalau enggak dengan sukarela melaksanakan kenduri lada untuk mengenang arwah beliau, mengenang Tengku Syek Lampeneun sebagai orang yang membawa lada pertama ke sini, yang memakmurkan negeri ini. Itu setiap orang yang punya kebun lada itu pasti membuat kenduri lada. Di mana-mana di Aceh seperti itu, tidak hanya di Aceh Besar, tapi daerah lain juga begitu. Yang disebut dengan kenduri lada. Itu dalam suasana di komplek pemakaman ini, Pak, tidak seramai di pemakaman Tengku Syahkuala misalnya. Apa yang menjadi penyebab dari kekurangan pengunjung? Kemudian apakah memang tulisan ataupun minat daripada masyarakat tentang beliau ini tidak ada, Pak? Secara tradisi itu tempat ini dikunjungi, tapi secara luas ini informasi mengenai Tengku Syek Lampeneun atau Syekh Abdullah Kanan ini sedikit sekali. Saya juga capek mencari informasi tentang beliau karena memang sedikit orang yang menulis tentang beliau. Tidak ada riwayat hidup yang panjang-panjang atau karya-karya beliau. Karena banyak ulama juga kita kenal, kalau kita tidak kenal dengan artefaknya dan kuburannya, kita kenal dengan karyanya. Seperti Hamzah Pansuri, kita kenal dengan beberapa karya beliau. Sementara ini kita tidak pernah menemukan karya beliau. Sampai hari ini paling tidak pernah menemukan. Atau barangkali nggak ditulis. Karena ulama dulu itu tidak menulis nama seperti sekarang misalnya. Tulis paper aja kita tulis nama. Ulama-ulama dulu itu kan tidak anonim biasanya karyanya. Barangkali ada karya beliau, tapi tidak tulis nama. Sehingga tidak teridentifikasi bahwa itu adalah karya beliau. Sehingga informasi mengenai beliau itu sedikit sekali. Kita peroleh yang paling banyak adalah dari tradisi lisan masyarakat. Seharusnya tempat ini itu menjadi perhatian pemerintah. Karena apa? Ini penting. Sama pentingnya dengan tokoh yang mendirikan Bandar Aceh Darussalam di Kampung Pandi misalnya, Tengku di Kandang. Itu sama penting. Karena ini yang mendirikan bangunan iman. Ya, itu yang mendirikan bangunan kota. Jadi ini yang mendirikan bangunan iman buat masyarakat di sini. Jadi membangun spiritual masyarakat. Saya kira sama penting itu. Seharusnya memang diperhatikan, kemudian lebih baik ya. Bukan tidak ada perhatian, kita lihat sudah lumayan misalnya, sudah beratap, sudah ada rumah, ada dinding, ada penjaga. Saya tidak tahu apakah ini penjaganya juga menjadi juru pelihara dari situs ini. Kalau belum, sebenarnya pemerintah perlu memberi menunjuk, meng-SK-kan penjaga ini sebagai juru pelihara situs budaya di Banda Aceh.